Halo teman-teman, di part 3 ini kita akan memasuki pembahasan inti. Dan untuk pertama kalinya di seri video ini kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari seorang tokoh yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Pak Yanto Munyo, seorang budayawan yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri untuk memberikan ilmu dan bimbingan kepada masyarakat. Di kesempatan ini kita akan menjelaskan secara mendalam tentang sejarah wayang kerucil yang berada di desa Gelagawangi. Yuk kita simak bersama. Untuk wayang kerucil di Gelagawangi, sebelumnya terima kasih pada adik-adik dari mahasiswa Unigoro pada KKN ke-23 ya, tahun 2025 di Gelagawangi Sukiwaras. Begini, wayang kerucil di Gelagawangi itu memang sudah turun-temurun, namun ada pernah keputusan informasi karena saat dulu memang kurang ada yang peduli ya, sehingga informasi itu terputus siapa pemilik sebelumnya, namun ditinjau dari usianya memang sudah ratusan tahun dan dituahkan. Sejarah yang pernah saya terima dari Mbah Barimin almarhum itu memang berawal dari milik mertuanya yang bernama Mbah Maridin dulunya, dan Mbah Maridin pun dari orang tuanya, dari kakek neneknya, buyutnya dan seterusnya. Informasi seperti itu sehingga ketika dimiliki dan dikuasai Mbah Barimin Kasun waktu itu sepuh, saya datang ke sini itu kepala dusunnya masih Mbah Wo itu, karena dulu kan seumur hidup kami tua itu. Nah, kemudian setelah surutnya Mbah Wo Barimin, kemudian diwariskan kepada yang rumat ya, pada anaknya, namun anak dari keponakan ada beberapa yang diasuh, namun saat itu juga menjabat kami tua Kasun penggantinya Mbah Wo, yaitu Pak Wo Suprapto. Kemudian meninggal, kemudian tidak ada yang merawat meneruskan, dan terakhir sekarang yang merawat adalah keturunannya, yaitu Mas Bambang, itu keponakan dari Pak Prato sendiri. Jadi wayang kerucil itu di Gelagawangi memang dilihat dari historinya dan dilihat dari bendanya sangat tua, ratusan tahun, bahkan dituahkan. Tidak mungkin benda kalau tidak tua itu dituahkan atau dituahkan, sehingga ada waler atau larangan-larangan atau pesan-pesan yang tidak boleh dilanggar begitu saja, karena betul-betul wayangnya bertuah. Itu wayang di Gelagawangi, wayang kerucil. Informasi yang saya terima saat itu yaitu ketika wayang itu masih digunakan untuk tanggapan dulu oleh generasi sebelumnya, artinya pada waktu Mbah Maridin atau sebelumnya, ketika dipakai tanggapan itu tidak mau ditaruh di belakang, di tengah, tidak mau, harus di depan sendiri. Saat itu memang transportasi masih dipikul ya, dipikul itu, kalau tanggapan betul-betul dipikul, karena di pedesaan itu dipikul. Wayang itu harus di depan sendiri dipikul, satu kotak itu dipikul harus di depan. Ditaruh di tengah tidak mau, walaupun diangkat orang 8 lebih pun tidak mau diangkat, karena wayangnya bertuah seperti itu. Barulah setelah itu perangkat setelahnya, jadi wayang, kemudian kelir, gamelan dan kelengkapan lainnya baru boleh di belakangnya, tidak boleh nyalep atau mendahului. Sejarah tuahnya di situ. Kemudian ketika dinaikkan cikar dulu, karena transportasi belum bermotor ya, cikar itu pedati yang ditarik roda besar, ditarik sapi, itu pun juga demikian, tidak mau ditindih atau tidak mau barang berada di atas kota itu, semuanya harus di belakang, dan kota harus di samping. Itu ceritanya seperti itu, sehingga wayang itu bertuah karena saking usianya tua. Wayang kerucil yang ada di Gelagawangi sampai sekarang pun dituahkan. Begini, wayang kerucil itu tak ubahnya tontonan yang lain. Jadi dulu juga ditanggap wayang kerucil itu sama, ada wayang kulit, ada wayang kerucil, ada wayang tengul, ada ditanggap saat itu. Nah, ketika saat wayang, hampir semua wayang, fungsi utamanya adalah untuk ritual awalnya, untuk ritual. Nah, sekali lagi, semua wayang sebelum menjadi fungsi hiburan, ini ada sejarah wayangnya adalah untuk ritual. Nah, sisa yang ada sekarang adalah daerah-daerah yang masih meyakini dan percaya bahwa di daerah tertentu kalau sedekah bumi atau manganan itu mesti wayangan.
itu bukti sisa bahwa ketika wayang fungsi utama dulu untuk ritual itu masih ada, itu sisanya. Kemudian untuk wayang krucil itu sendiri secara umum dulu nggih. Wayang krucil secara umum, kalau wayang krucil yang ada di Bojonegoro khususnya ini secara kultur budaya tidak bisa dipisahkan dari era zaman kahuripan, ya ini zaman Erlangga, kemudian runtuh menjadi Jenggolo dan Ndoho di Kadiri itu, hingga wayang krucil yang ada di Bojonegoro ini adalah imigran karena satu kultur. Menurut sejarah juga, silakan dibaca di beberapa cerita sejarah bahwa Bojonegoro adalah bagian dari Jenggolo Kadiri saat itu, sehingga tak ayal jika wayang krucil itu mengalirnya adalah dari selatan ke utara. Sampai dengan sekarang contoh jaranan saja ini yang ada di Bojonegoro ini kan turunan dari sana, turun ke sini. Tajuk juga gitu, turun dari sana ke selatan karena satu kultur budaya secara kewilayahan, kekuasaan kerajaan juga bawahan dari kerajaan zaman itu. Majapahit pun Bojonegoro adalah bagian wilayah dari Majapahit. Jadi di era Daha kultur keseniannya pun juga langsung. Kemudian secara umum juga mengalami kesurutan ini adalah, dan sebenarnya semua kesenian mengalami kesurutan ini adalah pada masa di pergolakan politik Indonesia era 60-an. Itu bisa dicatatkan di sejarah dan bisa dilihat dan bisa dilacak. Era 60-an itu semua kesenian itu adalah hampir dimanfaatkan oleh kepentingan politik saat itu. Di saat era 60-an yang kuat adalah organisasi yang menangani dan dekat dengan kesenian. Kalau dari kaum agamis saat itu adalah Les Bumi, yang dari partai yang lain, dari komunis itu menggunakan Lekra, lembaga kesenian rakyat. Nah, disitulah awalnya kesenian itu menjadi korban. Korban apa? Ketika dimanfaatkan oleh partai dan partai itu mengalami keruntuhan, maka kesenian yang saat itu pernah dipakai, bukan berarti kesenimannya sebagai anggota partai itu tidak pernah dipakai, itu diindikasikan masih terasimilasi ya, dikiranya beraliran partai itu. Sehingga pasca pergolakan politik meletus 65 itu semua kegiatan kesenian hampir tenggelam, tidak ada yang bergerak. Termasuk wayang krucil saat itu pasti mengalami, jika dalamnya diindikasikan dikira terasimilasi kegiatan partai itu juga takut. Di samping itu ada catatan tersendiri dicatat oleh pihak keamanan saat itu bagi orang yang betul-betul terindikasi tercatat. Nah, saat itu pun ada yang karena benci bisa dicatat, diusulkan. Nah, disitulah wayang krucil dan kesenian yang lain ini mulai ada sedikit penurunan di era pergolakan politik pasca meletusnya PKI saat itu, sehingga semua kesenian praktis sesuai dengan amatan kami juga betul. Ketika itu akhirnya pemerintah berikutnya, penguasa Orde Baru saat itu akhirnya merasa kehilangan kesenian karena tidak ada yang berani muncul. Kemudian diciptakanlah yang namanya penanganan kesenian selektif saat itu melalui institusi keamanan itu supaya membina kesenian. Contoh di daerah asal saya aja, dan di sini juga ada nanti. Contoh ya, ketika kesenian ingin dibangunkan lagi harus melalui institusi karena masyarakat sendiri takut saat itu untuk bergerak. Contoh di Angkatan Udara menggerakkan kesenian melalui ludruknya saat itu ya, Trisula Dharma ya, itu Kopaska melalui Korem 081 dengan wayangnya Wijaya Kusuma, kemudian Armet Ngawi dengan ludruknya Angisipi, kemudian ludruk Brimob Ansah Tresna Madiun. Kemudian di Bojonegoro ini juga ada Brimob
merintis ludruk saat itu untuk membangkitkan kesenian. Saat itu ada namanya ludruk Brimob Bojonegoro ini. Ini contoh. Jadi kesenian hidup kembali dibangun melalui institusi keamanan dulu, baru institusi pemerintah. Kalau institusi pemerintah membangun kesenian itu lagi melalui Depdikbud dulu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum pecah menjadi kebudayaan dan pariwisata dan sebagainya. Melalui institusi itulah kedinasan akhirnya direkrutlah yang namanya penilik kebudayaan di Depdikbud. Jadi masing-masing kecamatan itu ada penilik kebudayaan. Tujuannya adalah membina kesenian yang ada di wilayah kecamatan itu supaya bangun lagi, jangan takut berkesenian karena kesenian itu tidak salah. Itu yang salah adalah orang yang menggunakan, partai yang menggunakan dibangun. Tapi juga ada catatan yang betul-betul diindikasikan terafiliasi dengan dengan partai dan backlist merah, tidak boleh nyala. Itu kepentingan saat itu, sehingga praktis wayang kulit, wayang Dengul, wayang Krucil termasuk di dalamnya adalah mengalami sedikit kesulitan, dan disitulah akhirnya keterputusan generasi yang belajar wayang Krucil minim sekali. Pasca saya datang di Bojonegoro, tinggal beberapa orang yang dalam wayang Krucil saat itu. Di antaranya yang paling kondang dulu menjadi jujukan mahasiswa ataupun pelajar seni yang datang di Bojonegoro, namanya Mbah Mariman. Ditunjuk dan dijujukan menjadi narasumber tentang wayang Krucil itu sendiri. Demikian informasi yang kami sampaikan. Dari kesurutan wayang Krucil adalah termasuk dikarenakan adanya pergolakan politik itu, sehingga keterputusan generasi itu ada karena agak lama vakum. Itu perbedaannya. Tentang wayangnya sendiri tidak ada perubahan, tidak ada perbedaannya. Namun alih fungsi, kalau yang dulu untuk ritual, kemudian wayang Krucil sekarang untuk hiburan. Namun sisa dari ritual masih ada, contohnya di Glagawangi itu. Namun juga saat itu setelah tanggapan-tanggapan wayang Krucil berfungsi sebagai hiburan, akhirnya pakai gamelan cangkem. Dulunya wayang Krucil seperti yang saya sampaikan di makalah saya, itu adalah gamelannya tidak cangkem dan selendro. Di Glagawangi itu ada saat itu orang tuanya Pak Pasirin, dulu lupa namanya, ada di catatan saya. Itu ada kemudian Pak Pasirin yang dalang. Pasca meninggalnya Pak Pasirin, kemudian tidak ada generasi, kemudian menggunakan dalang yang dari luar desa. Yang jelas saat itu dulu saya masih ingat Mbah Urip almarhum dari Luyungan juga pernah pegang wayang Krucil itu. Sehingga dalam wayang Krucil sebelumnya siapa, keterputusan informasi itu yang terjadi. Mohon dimaklumi karena apa? Eranya udah beda. Era sekarang semuanya kan udah tercatat. Kalaupun tidak catat dalam buku, di jejak digital ada, kalau dulu ada. Maka itu yang menjadi keterputusan informasi siapa dalang yang terkenal dulu, itu ya. Ada, saya lupa namanya, saya tuliskan kemarin, orang tuanya Pak Asir itu. Nanti bisa dilihat di catatan. Istimewanya wayang Krucil secara umum saja. Artinya tidak yang di Glagawangi atau di Bojonegoro saja terbuat dari kayu wayang Krucilnya. Bentuknya pipih, nah, seperti papan, tadi bahan papan. Namun kayunya tentu juga kayu pilihan yang awet, ya, yang mudah dibentuk, kemudian awet, estetikanya juga dapat. Ketebalannya paling tebal kalau wayang yang besar itu mendekati 2 cm ya, sampai dengan 1 cm. Kemudian makin ke tepi makin tipis. Itu keunikan dari wayang Krucil sendiri. Sehingga dengan demikian sajiannya pun juga beda istimewanya. Hampir sama dengan wayang Dengul, menggunakan latar 2, penontonnya dari belakang, depannya dalam sama dari belakang, sehingga mudah diikuti, tidak pakai pelir. Itu istimewanya. Kemudian dari lakon-lakon istimewanya, wayang Krucil ceritanya hampir sama dengan wayang Dengul. Wayang Krucil lakon-lakonnya adalah tentang Panji, itu zaman era Kahuripan, Indo, Kediri, Jenggolo, menceritakan tentang itu. Kemudian menginjak cerita-cerita tentang Majopahitan.
hingga Majapaitan. Jadi mengalir lakon atau babon ceritanya tidak menggunakan Ramayana, tapi diawali dari lakon Panji. Jadi di era Kadiri, kemudian era Majapahit itu babat tanah Jawa pertama, kemudian di era Mataram wayang kucil tetap berkembang dan lakonnya juga menggunakan lakon-lakon di perjalanan kerajaan Mataram itu sendiri. Contoh, pernah ada yang menulis dan berpendapat Raja Brawijaya V pernah menuliskan lakon tentang Panji. Saya tambahkan tentang mitos wayang kucil yang ada di Glagawangi Sukewaras Bojonegoro yang berkaitan dengan saking tuanya wayang itu dan bertuah. Ini, kalau sedekah bumi atau manganan wayang kucil itu tidak dikeluarkan dan dipanggungkan di situ, maka satu, masyarakat akan ada yang kesurupan, bergantian itu kesurupan itu, nagih. Contoh pernah diceritakan begitu, nek opo aku lagi ditoo, tidak, kena opo, salahku opo, dan sebagainya, itu merasui warga. Bagaimana cara kesembuhannya adalah harus menepati, akhirnya dikeluarkan, dijugetkan, dipergelarkan di tempat ritual itu. Ini mitos-mitos yang dijaga, tidak satu dua saja yang kesurupan itu, dan ini betul-betul terjadi. Dan inilah yang membuat masyarakat Glagawangi tetap menggelar wayang kucil itu ketika sedekah bumi, karena takut walat itu tadi. Kemudian pantangan tadi adalah satu, tidak boleh dibuka pada waktu ketika sedang tidak sedekah bumi. Satu pun tidak ada yang berani membuka dari keluarga itu. Pernah saya membawa reporter dan liputan salah satu televisi swasta terkenal, saya bawa ke sana pada waktu itu. Saya menemui Pak Brepto almarhum untuk membuka dan meliput keunikan wayang itu, dan beliau menyatakan tidak berani. Dengan sanksi itu tadi, walat. Kalau membuka mesti ada sesuatu yang larinya akan ke keluarga yang memiliki itu. Dia tidak berani sama sekali. Sehingga saat itu televisi swasta yang saya bawa, karena duduknya di kantor saat itu, tidak bisa meliput wayang kucil itu secara utuh. Bahkan meliput kotaknya aja tidak berani, tidak, hanya meliput rumahnya. Kemudian saya ajak ke Mbah Santoso, ke padangan perajin wayang kucil saat itu. Sehingga walat-walat yang ada, masyarakat tidak berani, karena pernah kejadian ketika manganan tidak digelar di punden itu, nagih melalui masyarakat yang kesurupan. Inilah keunikannya dan walat yang harus ditepati oleh warga Dusun Dugo utamanya, dan Dusun Purung terdekat, dan di Desa Glagawangi pada khususnya. Karena Mbah Maridin yang pemilik sebelum Mbah Marimin itu adalah termasuk keluarga dari Purung, dari Dugo itu. Dan walat yang lagi, Glagawangi itu ada 5 dukuhan yang sedekah. Ya, ini wisata budaya di Desa Glagawangi karena ada keunikan itu. Dengan demikian akan membawa Desa Glagawangi terangkat dengan menjadi desa wisata budaya. Semoga saja begitu, sehingga peran serta dari lembaga terkait, dari dinas terkait untuk turut melestarikan itu tentu harus diturba dulu, turun ke bawah, meneliti, mencari informasi, kemudian nanti bisa dibantu untuk dikembangkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tuah wayang kucil yang sampai saat ini satupun dari keluarga yang tidak ada niat untuk menjualnya.